Baik teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita akan membahas mengenai revolusi Amerika ya. Nah, benua Amerika pertama kali ditemukan oleh Christopher Columbus, seorang pelaut atau seorang penjelajah samudera dari Spanyol, yang waktu itu memang bangsa Eropa sedang gencar-gencarnya mencari dunia baru di luar Eropa ya. Mereka mencari sumber kekayaan alam waktu itu. Nah, ketemulah benua Amerika. Lalu kenapa dinamai Amerika? Karena memang Columbus menghormati seorang pelayarnya yang bernama Amerigo Vespucci ya, yang memang sangat-sangat berjasa dalam penemuan benua Amerika. Nah, kemudian Amerika menjadi daya tarik berbagai bangsa di dunia waktu itu karena memang kekayaan alamnya yang sangat besar. Nah, kemudian latar belakang revolusi Amerika itu seperti apa? Jadi pertama, masuknya bangsa Inggris ke Amerika. Nah, waktu itu banyak orang-orang Inggris atau koloni Inggris datang ke Amerika karena ada tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik di Inggris. Jadi intinya mereka hidup menderita, sehingga mereka ingin pergi dari Inggris, dan pergilah mereka ke Amerika, pergi ke benua Amerika waktu itu. Ya, tetapi sialnya pas koloni Inggris itu datang ke Amerika, ternyata pemerintahan Inggris itu memiliki suatu kebijakan, yaitu menganggap bahwa daerah koloni juga merupakan daerah jajahan Inggris. Jadi orang-orang Inggris sudah sampai ke Amerika, ternyata dia tidak bisa bebas juga dari pemerintahan Inggris. Dan kemudian ternyata Amerika juga mempunyai daya tarik ke negara-negara lainnya seperti Prancis ya. Jadi waktu itu juga Prancis datang ke Amerika. Waktu itu Prancis mengirimkan penduduk, misionaris, serta para pedagang di daerah lembah sungai Mississippi dan New Orleans ya. Jadi tujuannya untuk menghambat kekuasaan koloni Inggris ya. Jadi Prancis ingin menyaingi koloni Inggris di Amerika waktu itu. Tepatnya pada 1754 nanti akan terjadi bentrokan antara Perancis dan koloni Virginia ya, salah satu koloni Inggris ya, yang namanya koloni Virginia, yang memicu perang 7 tahun ya antara Inggris dan Perancis waktu itu pada tahun 1756 sampai 1763. Tapi ternyata pihak Inggris berhasil memenangkan perang. Tetapi setelah perang berlangsung ya lama ya 7 tahun ya, kemudian terjadi kekosongan kas di Inggris. Kemudian akhirnya Inggris menerapkan pajak, tetapi waktu itu ditentang oleh koloni ya, dengan semboyan no taxation without representation, yang artinya tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan pihak koloni dalam parlemen Inggris. Ya, jadi waktu itu kan parlemen Inggris melakukan rapat untuk menentukan pajak. Nah, akhirnya pajak sudah ditentukan, koloni harus membayar sekian. Tapi koloni waktu itu nggak mau, karena dalam rapat tidak ada perwakilan koloni seperti itu. Jadi ditentang oleh koloni Inggris waktu itu. Kemudian ketegangan akhirnya semakin memuncak ya. Apalagi setelah adanya peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1773. Jadi waktu itu Inggris memiliki kebijakan bahwa Amerika ya, atau koloni Inggris di Amerika itu harus membeli teh dari Inggris dan dikenai pajak yang sangat tinggi. Nah, waktu itu ceritanya kapal-kapal Inggris ya yang akan mengangkut teh ke Amerika ya, pada waktu itu sampailah ke Pelabuhan Boston namanya ya. Nah, kemudian ada koloni Inggris ya, beberapa koloni Inggris menyerang kapal tersebut dan menjatuhkan teh-teh tersebut ke laut waktu itu. Maka dinamakan Boston Tea Party. Nah, selanjutnya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat pemikiran di balik revolusi Amerika ya. Jadi waktu itu yang pertama tokohnya adalah Samuel Adams, yaitu tokoh pemimpin pergerakan revolusi Amerika dari Massachusetts. Ya, jadi waktu itu juga dia merupakan pemimpin koloni pada peristiwa The Boston Tea Party. Ya, kemudian ada Thomas Paine,
yang mempublikasikan pamflet yang berisi agar koloni di Amerika Serikat segera mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemudian ada Thomas Jefferson yang mempublikasikan pamflet yang berisi agar koloni di Amerika Serikat segera mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemudian ada George Washington, ya, dia merupakan Letnan Kolonel Virginia. Pada tahun 1789 ia terpilih menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Kemudian tidak kalah penting juga ada Benjamin Franklin, ya, dia merupakan penandatangan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, seperti itu. Nah, pada akhirnya ya kita lihat ada peristiwa Besentu Party kemudian menimbulkan adanya perang revolusi waktu itu, ya, pada tahun 1775 sampai 1783. Terjadi antara pemerintahan Inggris melawan 13 koloni Inggris waktu itu. Ada New York, ada Massachusetts, ada Rhode Island, kemudian New Hampshire, Connecticut, New Jersey, kemudian ada Pennsylvania, Delaware, Maryland, kemudian Virginia, North Carolina, kemudian South Carolina, yang terakhir Georgia. Nah, kemudian pada akhirnya para politisi Amerika dari 13 koloni tersebut mengadakan pertemuan dan terciptalah yang namanya Declaration of Independence atau menyatakan memisahkan diri dari Inggris, ya. Nah, Declaration of Independence ini dibacakan pada tanggal 4 Juli 1776 di Philadelphia sekaligus menjadi hari kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, pada akhirnya tahun 1800 Amerika Serikat telah memiliki 50 negara bagian. Ke-50 negara bagian disimbolkan dalam jumlah bintang pada bendera Amerika Serikat, ya. Jadi kalau kita lihat bendera Amerika Serikat kan terdapat bintang warna putih itu, ya. Itu kalau kalian hitung jumlahnya 50, ya. Itu menandakan bahwa Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian. Kemudian di sini ada 13 baris, ya, yang berwarna merah dan putih itu kalau kalian hitung ada 13. Itu menandakan bahwa koloni Inggris di USA, ya, waktu itu berjumlah 13, ya, ada 13 koloni yang memperjuangkan kemerdekaan Amerika waktu itu, ya, 13 koloni pertama. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian pengaruh revolusi Amerika itu seperti apa? Pengaruh revolusi Amerika itu menimbulkan adanya adanya berbagai bangsa untuk memberontak pada penjajah, ya, seperti yang terjadi di Amerika Latin, ya. Jadi revolusi Amerika memberi inspirasi timbulnya perang kemerdekaan Amerika Latin untuk menentang penjajahan dari bangsa Spanyol dan Portugis. Kemudian Declaration of Independence yang di dalamnya berisi human right dijadikan sebagai dasar tentang pernyataan hak asasi manusia dalam piagam PBB. Itu untuk dunia, ya. Kemudian untuk Indonesia yang pertama penggunaan asas persamaan hak dan kebebasan dalam organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Maksudnya waktu itu organisasi-organisasi kebangsaan pada era penjajahan menggunakan persamaan hak dan kebebasan, ya. Intinya mereka menuntut persamaan hak dan kebebasan dari bangsa Belanda yang waktu itu menjajah mereka. Intinya ingin merdeka, ya, seperti yang dilakukan koloni Inggris di Amerika. Kemudian penyusunan Undang-Undang Dasar 45 juga mengenai hak asasi manusia kita juga ternyata terinspirasi dari revolusi Amerika, ya, yang memang tujuannya untuk memperjuangkan hak asasi mereka dari pemerintahan Inggris. Nah, seperti itu, ya.